Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di Islam itu Indah buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung khususnya untuk Indonesia Tengah dan juga Indonesia Timur ya. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah amalan-amalan senilai pahala haji. Wah ini nih amalan-amalan apa aja nih ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah sebelumnya saya mau mengajak jamaah yang ada di rumah dan juga teman-teman yang ada di studio untuk melihat ada orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik tapi selalu berusaha ke masjid bahkan mengurus masjid. Ini dia. Masya Allah ya, kalau kita ngeliat video tadi ini sama-sama mungkin saya merasa paling malu gitu loh. Karena mungkin saya belum bisa atau belum mampu seperti mereka mengurus masjid. Bahkan saya lebih banyak bolosnya ke masjid. Nah ini berbicara tentang amalan selanjutnya yang begitu ringan namun sering diabaikan tapi memiliki pahala senilai ibadah haji. Yang pernah saya dengar adalah orang yang bersuci atau berwudu lalu berjalan kaki menuju masjid. Nah lalu pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang dari rumah nggak punya wudhu, terus wudhunya baru di masjid? Apakah dapat pahala haji juga atau pahalanya gugur, Bib? Mohon izin penjelasannya, silakan, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah. Artinya siapa orang yang keluar dari rumahnya min baitihi mutatahhiran, dalam keadaan bersuci, kemudian menunaikan sholat sholat fardu berjamaah ka ajril hajjil muhrim, seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji. Pahalanya seperti orang yang menunaikan tapi tidak menggugurkan pahala, tidak menggugurkan hajinya, dia tetap belum kewajiban haji. Seperti artinya orang-orang yang melakukan sholat 5 waktu. Nah kalau dia sholat berwudu dari rumah, kemudian misalnya berwudu atau berwudunya di masjid atau di tengah-tengah jalan batal wudunya, kan sama aja. Artinya sama, ini kan konteksnya artinya mengatakan dengan niat dia untuk melakukan ibadah fardunya berjamaah yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi, sehingga dia mendapatkan pahala haji. Nah ini mau dia berwudu atau dia tidak berwudu dari rumah, tentunya bagusnya keluar wudu. Sebab orang yang menjaga wudu ini kan al-wudu alal wudu nur ala nur. Seperti kata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, wudu orang yang selalu menjaga wudu, maka insya Allah dia dalam riwayat yang lain atau dalam ulama mengatakan bisa mematikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kan orang kalau tidur kan disunahkan untuk berwudu, supaya kalau dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dia dalam keadaan bersuci. Nah, kalau ditanyakan artinya orang yang berangkat orang yang keluar daripada rumahnya kemudian dia menunaikan sholat fardu, insya Allah dia mendapatkan pahala haji. Juga dia keluar rumah ke masjid li salati tasbihud duha, seperti untuk menunaikan sholat duha ka ajril mu'tamir, seperti orang yang menunaikan ibadah umroh. Cuman kan subhanallah, beratnya masuk masjid ini kan ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Apalagi tadi kita lihat dengan keterbatasan fisik yang ada, mau kalau kita lihatkan dalam ibadah tasawufnya, kalau tasawufnya seperti orang haji misalnya, orang yang tidak murah haji, kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan laukana lijar, apabila aku punya tetangga dia tidak mau berangkat haji dan dia mampu, falam usalli alaih, kalau dia meninggal dunia aku tidak sholatkan. Nauzubillah, astagfirullah. Kata Imam Hasan Al-Basri. Nah ditakutkan bukan hajinya, bukan dia tidak mau haji, ditakutkan Mekkahnya itu tidak mau terima dia. Nauzubillah. Nah itu kalau kita bicara tasawufnya. Sama seperti orang yang tidak mau masuk masjid, artinya bukan dianya nggak mau masjid, karena dengan amal buruknya dia mungkin karena masjid nggak mau terima dia. Masjid tidak menginginkan dia. Nah ini kalau kita bicara
tasawufnya. Jadi alangkah baiknya dengan umur yang ada, khususnya di bulan yang mulia ini, dengan ada pandemi yang sekarang ini, haji pun sudah tidak bisa haji orang, hanya orang-orang sana saja yang bisa haji, maka kita syiarkan rumah-rumah Allah ini walaupun dengan protokol yang ada, menjaga jarak, pakai masker, tapi tetap kita menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika orang tidak bisa berangkat haji tahun ini tetap kita mendapatkan pahala haji walaupun yang belum gugur tugasnya ya, hajinya belum tetap gugur. hajinya tidak gugur, Ya. tapi tetap mendapatkan pahala haji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Jadi amin. nikmatin, ambil pahala tersebut sehingga kita mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, makasih banyak Bib. Nah sekarang nih coba waktunya kita menghubungi jamaah yang sudah siap untuk curhat online di rumah nih, yang sudah mengirimkan permasalahannya ke media sosialnya Islam Itu Indah. Sudah terhubungkah? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya silakan, hamba Allah curhatannya Ibu. Iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, ini udah mau Lebaran Haji Idul Adha. Yang ingin saya tanyakan, Iya. mana yang harus didahulukan, Oke. bayar hutang atau kurban? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalau kita ikut berkurban itu bisa istilahnya memudahkan rezeki, memudahkan urusan kita. Nah, terus sekarang kan lagi musim nih online. Gimana dengan yang istilahnya orang mengadakan arisan untuk kurban atau yang online? Atau itu kurban gimana online. hukumnya Ustadz? Oke, Ya, ini kurban online. Iya, ini Ibu pertanyaannya banyak ya. Yang pertama ini bayar hutang dulu apa kurban yang ya. Terus yang kedua lanjut lagi ya, ini kurban ini bisa nambah rezeki enggak ya kan? Terus ada lanjut lagi pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana dengan kurban yang arisan online? Itu sah enggak hukumnya? Coba kita dengar dari guru-guru kita ya Bu ya. Yang pertama kita minta jawab dulu dari Ustadz Syam dulu. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang dimuliakan Allah, bayar hutang itu hukumnya wajib, sedangkan kurban itu adalah sunnah muakkadah. Wajib bagi yang mampu sebenarnya, karena jangan mendekati tempat sholat kami kata Nabi. Kalau Anda punya materi tapi Anda tidak berkurban, maka dilarang mendekati tempat sholatnya Nabi. Artinya adalah dalam kaidah usul fikih adalah mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Mana yang lebih wajib? Lebih wajib adalah membayar hutang. Cuman pada saat ini bisa seperti ini, karena yang namanya Idul Adha kurban itu terbatas waktunya, maka ibu bisa minta dispensasi. Kalau misalnya ibu bisa membayar hutang setelah Idul Adha, maka ibu bisa bilang kepada orang yang memberikan hutang tadi, boleh enggak kalau uang yang buat bayar hutang ini saya pakai dulu untuk beli sapi. Kalau mereka setuju orang yang ibu hutangin, maka ibu lebih baik berkurban dibandingkan bayar hutang. Itu kalau persetujuan dari orang yang ngutangin duitnya. Iya. Tapi kalau mereka mintanya bayar segera, saya juga mau berkurban. Oh ya udah, berarti Iya. kasih bayar hutang dulu, karena bayar hutang itu yang wajib. Nah, Betul. Yang kedua, arisan kurban, kalau hitungannya lebih daripada 7 orang maka tidak sah sebagai kurban, hitungannya sebagai sedekah. Karena Iya, lebih iya, dari iya. beberapa orang, karena batasnya kalau satu sapi itu 7 orang, 7 nama di sana kan. Iya. Tapi tanpa mengurangi pahala kebaikan. Masalahnya kalau arisan online biasanya itu lebih orangnya. Benar. Lebih orangnya. Nah, kalau tabungan kurban insya Allah dijawab guru kami Habib Muhammad. Ini bicara masalah tentang hukum nih Bib nih ya. Jawab bagian kurban online nih Bib. Mohon izin penjelasannya Bib, bagaimana Bib? Baik, pertama sedikit menambahkan Syam, hutang ini kan ada jatuh tempo, ada belum tempo. Selama utang yang sudah jatuh tempo dia wajib bayar hutangnya. Kemudian kalau sudah belum jatuh tempo, bolehlah dia dahulukan kurbannya, atau tadi minta izin kalau sudah jatuh tempo. Itu pertama. Dan kedua juga, boleh nggak kita berkurban? Pengen banget nih berkurban sedikit nih, tapi ngutang. Kan sama aja. Iya. Kita pengen berkurban nih, pengen banget Idul Adha, tapi ngutang beli kambingnya ini. Boleh atau tidak? Maka dalam hukum fikih diperbolehkan dengan syarat, misalnya seorang pegawai
dia yakin nih bulan depan dia bisa bayar. Oh, yakin bisa bayar Dia syaratnya. yakin dia bisa bayar. Jangan punya uang nggak ada, kerjaan nggak Maksa ada, pengen namanya. kurban juga ya. Itu artinya memaksakan diri. Iya. Artinya ngutang tidak boleh. Tapi misalnya orang yang bekerja, dia yakin nih minggu depan dia dapat uang. Karena ini sudah waktu mepet, Idul Adha dia nggak pegang, dia boleh ngutang untuk tapi tidak mengurangi daripada nafkah keluarganya. Betul. Tentunya kita nafkah didahulukan karena wajib. Itu yang pertama. Karena kalau yang kurban online ini saya nggak paham kurban online ini seperti apa. Daftarnya pakai cara Coba, Ibu, online. Banyak coba nih, Bi. gimana Bu kurban online gimana Bu? Sistemnya. Iya, yang daftarnya lewat online. Iya, Daftarnya lewat online. Sama seperti misalnya saya mau berkurban, saya dari Palembang, saya mau kurban di Palembang, saya Iya. transfer aja boleh Iya, aja. boleh. Iya begitu, Artinya. transfer dia sistemnya. Tapi kan yang penting kita yakin nih online ini yakin kurban kita ini disampaikan secara benar atau tidak kan kita juga harus tepat memilih tempat online-nya. Oh misalnya dari pemerintah misalnya yang menerima zakat sini atau menerima kurban ya kita transfer ya tidak masalah boleh Yakin saja. gitu ya. Yakin. Tapi tetap kan sunnahnya kita memandang kambing yang kita korbankan. Sunahnya. Sunahnya makanya biasanya pakai video call tuh Bu, kambingnya udah dipotong ya Bu ya, Bu Iya, iya, sapinya iya, udah iya. dipotong ya. Nah buat ibu nih gimana nih ibu sudah puas dengan jawaban dari guru-guru kita Bu? Kalau untuk itu puas, tapi yang tadi kayaknya belum deh. Yang Apakah mana tuh? Ikut berkurban bisa mempermudah urusan atau melancarkan rezeki? Ustaz Maulana jawab, Ustaz Maulana jawab. Silakan Ustaz. Siapa yang Alhamdulillah. bersedekah akan dimudahkan urusannya, Amin. dilancarkan rezekinya. Ini luar biasa loh Bu. Dan satu riwayat kan Iya. insya Allah kambing-kambing itu kan balik sama kita. Iya. Nanti dalam satu riwayat itu kambing bisa jadi kendaraan kita di jembatan kendaraan. Siratul Mustaqim. Semua Masya Allah. bulunya Kan segitu rezeki yang pahalanya terbesar. Bu ya. Iya. Amin. Ya Allah, amin. Amin, Iya, amin, Ibu. Ya Allah, Ustaz, akhirnya. Ya dengan Allah akhir. suara. Ya Allah, ini fans beratnya Ustadz Maulana. Makasih banyak Ibu ya. Yang udah Makasih banyak, curhat. Alhamdulillah ya Allah. Iya makasih. banget Ustaz. Makasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pengen ini ketemu. Masya Allah tuh pengen ketemu Ustadz, ntar kasih nomor telepon lah. Yang buat jamaah yang ada di rumah nih, kita lanjut lagi nih pembahasan kita bicara masalah tentang amalan-amalan ya, amalan-amalan senilai pahala haji. Tapi sekarang saya mau kasih ada sebuah tayangan juga nih, ini dia tayangannya nih. Sopir angkot dibiayai naik haji. Abdul Medzid adalah sopir minibus di Jalan Makachala, Dagestan, Rusia. Setiap Jumat sang pengemudi gratiskan layanannya. Abdul Medzid memulai kebiasaannya ini sejak 2 tahun lalu. Hal ini dilakukan sebagai ucap syukur setelah ia sembuh dari sakit. Sejumlah penumpang lalu galang dana sekitar 36 juta untuk sang supir. Keluarga kemudian berikan uang kepada Abdul Medzid agar bisa wujudkan mimpi. Ia ternyata sangat ingin tunaikan ibadah haji ke Mekah. Kini Abdul Medzid sudah mempersiapkan perjalanan ibadah hajinya. Dan buat jamaah yang ada di rumah nih, alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber dari BPKH atau singkatan dari Badan Pengelola Keuangan Haji ya. Kebetulan sudah ada di depan saya ini atau di samping saya Bapak Dr. Abdul Hamid Padu MA selaku anggota Dewan Pengawas BPKH. Pasti jamaah penasaran nih, tugasnya BPKH ini apa sih? Mohon izin penjelasannya Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim, Mas Fadli, Siap. Ustaz Syam. Alhamdulillah BPKH dibentuk mulai Juni tahun 2017. Masya Allah. Dasarnya tentu undang-undang dibentuk oleh Presiden dan undang-undang. Tugasnya sebenarnya ya amanah untuk melayani jemaah haji, Jemaah haji. dari sisi keuangannya. Yang pertama tugasnya adalah menerima setoran awal. Jadi jemaah menyetor yang selama ini setoran awal 25 juta gitu kan. Iya. Setelah setoran awal, tugas yang kedua adalah mengelola dana ini. Mengelola dana ini agar supaya ada maslahat, menghasilkan nilai manfaat yang nantinya diperuntukkan untuk jemaah haji. Pak, mohon izin Pak, saya baru dengar nih, biaya real haji itu ternyata mencapai sampai 70 juta rupiah. Selama ini kan jemaah cuma membayar 35 juta. Terus juga ada pertanyaan berikutnya, kalau jemaah tunggu bagaimana? Ini mumpung ada ahlinya nih, kita mungkin bisa pohon penjelasannya dari Pak Dokter. Izin Pak. Terima kasih. Jadi
jemaah sampai tahun ini dan Ya. setahun sebelumnya setoran awal itu 25 juta. Setoran awal 25 juta. Kemudian ketika diputuskan berangkat, pemerintah memutuskan biaya haji, ONH namanya dulu. ONH, Berapa betul. biaya haji? Kata pemerintah 35 juta. Berarti jamaah menambah 10 juta yang mau berangkat. Betul. Berarti total uang yang disetor 35 juta. Alhamdulillah yang melaksanakan ini kan Kementerian Agama. Setelah dihitung biayanya mulai terbang pesawatnya, kemudian dibagi living cost 5 juta waktu mau berangkat. Betul. Biaya hotelnya bintang 4, ya bintang 3, bintang 4. Makan sepenuhnya selama 40 hari. Betul. Busnya yang non-stop ya, begitu padat di sana. Ternyata total biayanya itu sekitar 70 juta gitu kan per orangnya. Selisihnya 35 juta. 35. Nah, dari mana 35 jutanya? Alhamdulillah karena BPK ditugaskan tadi mengelola uang haji ini, hasilnya itu kira-kira yang dananya sekarang terkumpul dari jemaah calon jemaah 4 juta orang itu sekitar 127 triliun. Ya. Kalau dikelola secara baik, tadi secara syariah, kira-kira hasilnya 7 triliun. Oh, Masya Allah. Hasilnya 7 triliun itulah kemudian ditambahkan dengan tadi jemaah 35 7 triliun, berarti 14 triliun diserahkan ke Kementerian Agama. Masya Nah, apakah seluruhnya nilai manfaatnya diserahkan ke yang berangkat? Tentu tidak. Ya. Karena ada uangnya yang mau berangkat juga calon jemaah. Sehingga apa yang dilakukan? Sebagian diserahkan yang berangkat, kira-kira 80%. Dan sebagiannya tentu dibagikan untuk calon jemaah yang tunggu yang 4 juta orang ini. Gitu. Namanya virtual account. Jadi insya Allah artinya uang jemaah ini dikelola di BPKH. Dan seluruh hasilnya atau nilai manfaatnya karena syariah ya, Betul. jadi bagi hasilnya seluruhnya kita kembalikan ke jamaah. Masya Jadi Allah. tidak ada yang diambil oleh siapapun juga gitu. Oh Masya Allah, tapi ada yang paling menarik nih Mas Apa Fadli tuh? dan seluruh jamaah. Iya. Katanya Pak Dokter ada program dari BPKH ini untuk anak-anak muda milenial. Iya. Jadi ternyata ada program yang namanya Ayo Haji Muda. Nah itu program seperti apa Pak dan kenapa kita harus haji muda gitu? Ya, program ini sebenarnya untuk kaum milenial. Oh, ya? Seperti Ustaz Syah, Oh, Masya Allah. Mas Saya ya, Fadli. alhamdulillah. Masih masih termasuk kebagian. lah ya. insya Allah. Kenapa? Dari calon jemaah haji yang ada 4 juta, 60%-nya itu adalah usia seperti saya. Jadi, kalau ini ke depannya terus seperti ini kan beresiko tinggi. Oleh sebab itu, ada gerakan moral dan program yang dibuat oleh BPK untuk bagaimana mengajak masyarakat umat Islam untuk dari awal merencanakan. Jadi kalau umur 25 sudah mendaftar tadi 25 juta, ditambah 20 tahun kira-kira 45 berangkat. Alhamdulillah. Ustaz Maulana lah ya. Alhamdulillah. Seumur Ustaz Ya, Maulana. Masih Buat segar. ibadah Masya Allah. haji kan Masya Allah. ibadah Iya. fisik sesungguhnya gitu. Karena program haji ini adalah tentu diarahkan agar supaya sesuai dengan Betul. kaum muda. Jadi kira-kira disesuaikan dengan era digitalisasi, Masya dengan Allah. kemudahan, ya dengan aplikasi yang mungkin Ustaz Sam tinggal sambil duduk sini bisa pakai handphone, pakai sudah handphone. ketik, sudah bisa menabung, sudah bisa mendaftar dan seterusnya. Masya Allah nih, buat Ustaz Syam dan juga jamaah yang ada di rumah nih ya, haji ini boleh ditunda. Tapi ya niat ke Baitullah jangan ditunda dong. Nah untuk mengobati rindu ke Baitullah akan ada event spesial hari ini. Nah yang spesial itu event seperti apa Mas Fadli? Nah mohon Mungkin izin sama penjelasannya Bapak dari mungkin ada Pak event Dokter apa, nih. Pak? Insya Allah pada hari Arafah ini kita akan memberikan fasilitas agar supaya masyarakat bisa mengobati kerinduannya terhadap karena ada penundaan keberangkatan haji, maka ada semacam latihan training motivasi ya di hari Arafah ini yang kerjasama antara Badan Pengelola Keuangan Haji dengan ASQ Hari Betul. Ginanjar untuk Oke. mengobati kerinduan kita terhadap Masya Allah. Arafah yang begitu nikmat. Iya, indah nah itu ini buat semua. jamaah yang ada di rumah nih ya, caranya gampang banget nih, tinggal ngikutin ini aja yang ada di bawah ini nih. Ya. Nah yang buat pemirsa yang ada di rumah yang nonton di rumah hari ini nih, bisa juga mendapatkan hadiah berupa tabungan haji. Masing-masing 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang, cukup dengan menjawab pertanyaan berapakah ya rata-rata biaya real haji 2020. Dan kirimkan jawaban melalui kolom komentar media sosial Instagram di @bpkhri. Ya benar Ustaz Syam ya. Masya Allah, jadi kalau gitu Mas Fadli saya mau mengajak seluruh jamaah, hayo jamaah terutama buat anak-anak muda, jangan ditunda-tunda, kita bisa ikutan program Ayo Haji Muda, pergi haji mudah, insya Allah berkah. Alhamdulillah.
Oke, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera akan lanjutkan lagi ya perbincangan kita dengan guru-guru kita nih nanti setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.